kami rasakan ya. Tentang mereka nggak merasa, ya itu kan urusan mereka. Tapi memang harus diakui tanpa bermaksud menyerang Pak Anies ya, ini hanya koreksi buat internal Pak Anies. Relawan-relawannya dikendalikan lah, jangan nyerang kami, jangan merendahkan, dan jangan ngacak-ngacak, ngobok-ngobok. Apalagi KSPI diobok-obok, KSPSI diobok-obok, sampai sekelas Sudirman Said turun tangan. Jangan deh, malah negatif. Bikin rusuh, Partai Buruh ngamuk, anggotanya mau dibajak Sudirman Said, tim ses Anies panik dan obok-obok KSPI. Said Iqbal langsung nyatakan perang terbuka. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Koalisi Perubahan yang mestinya fokus memikirkan penentuan siapa cawapres Pak Anies malah membuat rusuh di organisasi buruh. Dan tidak tanggung-tanggung, yang melakukan obok-obok itu orang kepercayaan Pak Anies, anggota tim 8 yakni Pak Sudirman Said. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengaku geram kepada Sudirman Said. Iqbal menyebut anggota tim 8 koalisi pengusung Anies Baswedan itu telah mengobok-obok internal organisasinya, bukan dari anggota. Iqbal bahkan menyebut Sudirman Said telah mengacak-acak para elit KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. DPP Serikat Pekerja Nasional atau SPN, bagian dari KSPI, memang telah menyatakan dukungannya kepada bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Deklarasi itu digelar di Plaza Hotel Tegal, Jawa Tengah pada Kamis 3 Agustus kemarin. Iqbal pun meminta Anies Baswedan agar turun tangan untuk mengingatkan timnya agar memiliki etika berpolitik. Ia pun mengancam Partai Buruh tak akan menyatakan dukungan kepada Anies. Iqbal mengklaim bahwa organisasinya memiliki massa yang besar. Ia juga meminta agar relawan Anies Baswedan berhenti untuk membuat gaduh di KSPI. Merespon hal itu, Sudirman mengaku tak bermaksud untuk mengganggu internal Serikat Buruh, khususnya KSPI. Ia mengaku menghargai sikap politik Serikat Buruh manapun. Sudirman mengaku hanya diundang untuk menghadiri acara deklarasi Serikat Pekerja Nasional atau SPN untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Para pendukung Anies sepertinya sedang panik dengan elektabilitas Anies. Mereka akhirnya membuat manuver licik dengan menyerobot dapur rumah tangga orang untuk mencari amunisi guna menaikkan elektabilitas Anies. Akibat menyerobot dengan paksa karena panik itulah membuat pendukung atau tim sukses Anies disemprot dengan sumpah serapah dari KSPI. Akhirnya Nasdem dan koalisi pendukung Anies harus menuai badai atas perilaku politik yang telah berani memformulasikan kesembronoan mengusung sang troublemaker menjadi bakal calon presiden. Bukan hal yang tidak mungkin aksi ini akan terus dilakukan para pendukungnya jika berhasil lolos dan mendapat tiket sebagai salah satu kandidat calon presiden. Kebrutalan pilkada yang terjadi di saat pilkada 2017 di DKI Jakarta seharusnya menjadi pembelajaran, bukan malah terus digunakan, di mana politik identitas dan politisasi agama sangat pasti akan menjadi strategi alternatif. Para pendukung Anies pasti akan berdalih dengan narasi-narasi bantahan. Mereka akan mengelak dengan membuat seolah-olah mereka tidak melakukan apapun, bersilaturahmi, dan bla bla bla. Padahal mereka melakukan konsolidasi untuk menaikkan elektabilitas Anies. Seperti itulah narasi yang akan terus dibawa oleh pendukung Anies. Narasi yang seperti itu akan terus dimainkan untuk mempengaruhi semakin banyak orang. Pendukung Anies memang sudah sangat jauh menyimpang dari nasionalitas. Lagian mau didukung dan bermanuver seperti apapun, Anies akan tetap kalah dan elektabilitasnya stagnan karena Anies adalah antitesis dari Jokowi. Anies tidak sejalan dengan Jokowi, gaya bekerja, pemikiran dan etos kerja, semuanya jauh berbeda. Anies seolah paling pintar, maunya bergerak sendiri karena merasa yang lain berada di bawah levelnya. Kalau Anies hebat masih mending, masalahnya sudah anti mainstream. Anies malah malu-maluin, prestasinya tidak segarang ucapannya yang sangat bombastis. Selain itu, dia keras kepala sehingga lebih doyan debat ketimbang bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan. Maka dari itu wajar jika Anies perlu kelicikan untuk menaikkan elektabilitasnya, dan tim sesnya Anies sudah terkoordinasi dengan baik. Tapi sayangnya mereka salah langkah dan kena hajar oleh Said Iqbal. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini, Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di Koalisi Perubahan.
Atau kalau Pak Surya Paloh mau, nah milih Pak Surya Paloh aja. Pilih sekalian aja jadi cawapres ya. Ruwet inilah. Tidak perlu nyari orang lain lagi lah. Gonjang-ganjing koalisi perubahan, pantas ogah sama AHY, ternyata Surya Paloh yang akan jadi cawapres Anies Baswedan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies, tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel Jurnal 45. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku pihaknya mendapatkan informasi bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah diuji melalui survei untuk jadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Ia menyebut ini dilakukan menggunakan lembaga survei sendiri. Adapun Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan mitra dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Mereka menjagokan Anies sebagai calon presiden dan memberikan amanat padanya untuk menentukan sendiri cawapresnya. Namun, Andi Arief menyatakan dengan dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia menjelaskan sedianya sudah ada sejumlah nama yang mencuat sebagai cawapres Anies. Mereka diantaranya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Ketua Badan Pemenangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yeni Wahid. Bahkan, Andi Arief menduga ada nama yang sedang diuji disurvei oleh salah satu pimpinan koalisi perubahan sebagai cawapres. Jika benar nama itu nama Surya Paloh, maka Anies harus menjelaskan ini semua. Andi menyebut Demokrat sedianya menghargai jika memang nama Surya Paloh muncul sebagai cawapres Anies. Kendati demikian, ia berharap proses tersebut berlangsung transparan. Di sisi lain, Andi mengatakan Demokrat tetap mendesak Anies untuk segera mengumumkan cawapresnya. Ia menyatakan Demokrat tak mempersoalkan siapapun yang pada akhirnya didapuk jadi cawapres Anies. Sementara itu, Anies Baswedan enggan berkomentar banyak kala ditanya ihwal sosok cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024. Ia mengaku sejak memimpin di DKI Jakarta, pola kerjanya adalah menuntaskan pekerjaan terlebih dahulu, baru mengumumkan hasilnya. Menurut Anies, pola kerja tersebut membuat masyarakat tidak terombang-ambing di tengah maraknya informasi yang mencuat. Pun ihwal sosok cawapres, Anies menyebut ingin memastikan sosok sudah pasti, baru diumumkan ke publik. Saling serang Nasdem dan Demokrat seolah tidak berujung. Jika memang cuitan Arief ada salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mencoba mendorong nama Ketum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies. Siapakah pimpinan parpol yang dimaksud Arief? Jika AHY yang merupakan ketum Partai Demokrat, penulis rasa mustahil. Sudah jelas Demokrat menginginkan AHY jadi cawapres. Lalu ketum PKS, rasanya juga tidak. PKS berulang kali menyatakan masalah cawapres menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Jadi, maksud Arief sepertinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Versi Arief, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang melakukan survei seberapa besar respon positif atau elektabilitas dirinya jika dipasangkan dengan Anies sebagai cawapres. Dengan kata lain, Nasdem kemungkinan besar akan mengajukan Surya Paloh sebagai cawapres. Wah, alamat situasi politik internal koalisi perubahan untuk persatuan makin runyam dan panas. Perseteruan Partai Demokrat dan Nasdem akan makin runyam, panas, tajam, dan membahayakan. Sejak beberapa waktu lalu, Demokrat memberikan sinyal akan hengkang jika AHY tidak jadi cawapres Anies. Sekarang ditambah sikap Surya Paloh yang akan mencoba peruntungan maju jadi cawapres. Mahfud MD jauh-jauh hari sudah menduga dan memprediksi bahwa yang akan menghancurkan koalisi perubahan bukan dari luar tapi dari internal koalisi perubahan itu sendiri. Jadi apakah mungkin Demokrat akan tetap masih mendukung Anies atau malah jijik dan minggat dari koalisi perubahan? Entahlah, nikmati saja dramanya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?